Usai menghilang, sosok Linda sahabat Vina Cirebon tiba-tiba muncul dan buka suara, "Saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam." Bahkan saya dengar bukan 3, 4 ya. 4 DPO sebenarnya, tapi yang satu dihilangkan. Nah ini yang kita masih tanda tanya dengan penyidik dan kepolisian, ini ada apa kok dihilangkan. Sementara dari BAP yang kita baca itu memang terbukti ada 4 orang yang masih dalam pencarian. Oke, kalau misalkan memang ada keterkaitan dari si siapa Linda ya, namanya Linda, ya kemungkinan saja bisa terjadi karena banyak faktor yang bilang Linda nikah sama Egy dan lain sebagainya, udah punya anak tinggal di ini nih. Ya sah-sah aja gitu. Cuma Linda itu adalah orang yang dirasuki, yang memberikan petunjuk. Nah maksudnya di sini kan seharusnya kepolisian juga siapa-siapa orang yang mengenal dekat oleh almarhum dengan almarhum seharusnya diperiksa. Gitu. Kenapa saat itu tidak diperiksa? Dan sekarang kan si Linda menghilang nih. Ya kalau misalkan Linda menghilang kan berarti ada tanda tanya juga ke kita. Kenapa dia harus takut kalau memang tidak ada keterkaitan. Coba kalau keluarga Vina ini berasal dari keluarga mampu yang bisa menyewa pengacara hebat atau apapun, itu pasti lebih cepat. Kita tahu sendiri lah, kalau misalnya sebuah roh itu merasa bahwasanya hukum manusia ini nggak bisa gitu. Ya dia akan melakukan berbagai cara gitu, bagaimana supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Sekarang depresi, awalnya mereka masih santai aja karena sempat viral, tidak ada niat untuk nyerahin diri, tapi dua pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Ketika si dua orang ini nyerahin diri, otomatis si otak pelaku ini yang notabene anaknya akan masuk atau terseret, bisa mengancam karirnya bahkan jabatannya. 50-50 karena bapak dari otak si pelaku ini yang jelas sedang sibuk ya, meminta atensi dari yang di atas untuk nge-backup anaknya agar tidak terungkap. Bahwa makin lamanya waktu seseorang itu tidak tertangkap, bukannya makin mudah, malah makin sulit. Mengapa? Karena kalau kita mengadakan ingatan misalnya, maka ingatan 8 tahun yang lalu tentu akan makin tergerus seiring dengan waktu, iya kan? Maka yang pada waktu itu masih anak-anak, masih kelompok-kelompok anak muda begal, sekarang sudah jadi orang dewasa, sudah jadi pemuda dewasa yang mungkin sekali sulit dikenali kalau misalnya kita tidak memiliki satu foto lengkap ya dari depan tentang yang memperlihatkan siapa pelaku. Kasus pembunuhan Vina Cirebon bersama kekasihnya, Aki, kembali viral usai kisahnya diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Kasus pembunuhan yang menewaskan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Namun hingga 8 tahun berlalu kasus ini ternyata belum tuntas. Diketahui, Vina dan Eki ditemukan tewas di bawah flyover atau jalan layang di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, kedua pasangan itu disebut menjadi korban kecelakaan tunggal, namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Vina dan Eki ternyata merupakan korban pembunuhan. Gadis 16 tahun itu bahkan tak hanya dibunuh, namun juga dicabuli oleh sejumlah anggota geng motor secara bergantian. Sayangnya, hingga saat ini, 3 dari 11 pelaku pembunuhan sadis itu belum ditangkap alias buron. Polisi belum bisa mengidentifikasi keberadaan 3 pelaku tersebut. Kasus ini yang sejatinya sudah hampir terlupakan, akhirnya terangkat kembali berkat viralnya film Vina Sebelum 7 Hari. Banyak pihak yang mempertanyakan kinerja kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan sadis ini. Bahkan salah satu pelaku yang diduga bernama Egy disebut merupakan anak dari petinggi atau pejabat Cirebon. Netizen pun mulai menyoroti beberapa akun media sosial yang diduga milik Egy, pelaku utama atau orang dari pembunuhan tersebut. Bahkan baru-baru
Linda teman Vina yang sempat kerasukan Rovina muncul di media sosial dan mulai memberikan beberapa keterangan di dalam pesan yang beredar di media sosial. Sosok mengaku sebagai Linda mengaku jika dirinya terpaksa menghilang selama 8 tahun karena dirinya mendapat ancaman. Bahkan, Linda itu sampai diungsikan oleh pihak keluarga luar pulau untuk menjaga keselamatannya dari teror dan ancaman dari beberapa pihak. Kak saya hilang 8 tahun karena nyawa saya terancam, saya diteror di Facebook. Dulu kan zamannya Facebook, ya belum ada TikTok. Saya sampai diungsikan keluar pulau sama keluarga saya Kak, selama 2 tahun. Setelah kasus tenggelam baru, saya beranikan pulang, ungkap sosok yang mengaku Linda dilansir dari tik.otaat.nuansa.luna. Kak geng motor Cirebon itu membabi buta Kak. Ditambah salah satu pelaku yang sudah ketangkap itu, tetangga saya. Kakak kebayangkan jadi saya seperti apa? Saya ketakutan Kak. Makanya saya pergi jauh, buat amanin nyawa saya dulu. Teman-teman pelaku nyerang saya mengatasnamakan solidaritas, sambungnya. Dalam pengakuannya, Linda justru mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina. Ia bahkan baru mengenal Vina selama 1 tahun. Saya sama Vina itu kenal cuma 1 tahunan dan gak sedekat yang difilmkan. Terus saya tidak kenal sama pelaku sama sekali, apalagi EGE semasa hidup pun almarhumah tidak pernah cerita apa-apa ke saya tentang EGE. Dan pada saat kejadian, saya tidak bersama Vina karena saya posisi lagi PKL. Terangnya, ia juga mengaku sempat berusaha untuk hadir di pemakaman Vina, namun di perjalanan ia kesurupan dan dibawa pulang. Kalau orang nanya, kenapa Linda nggak datang ke pemakaman atau ke rumah Vina? Jawabannya saya datang, cuma baru sampai gang saya kesurupan, jadi dibawa pulang sama pacar saya. Saat itu, kesurupan sampai 3 hari. Jelasnya, sosok diduga Linda itu juga mengatakan awalnya keluarganya berusaha untuk merahasiakan kondisinya yang kerap kesurupan arwah Vina karena merasa kasus tersebut sangat berat. Namun pihak keluarga akhirnya memberitahu keluarga Vina mengenai Linda yang kerap kerasukan arwah Vina. Awalnya orang tua saya kep karena tahu ini kasus besar, tapi mama dan om saya pikir udahlah bantu aja, kasihan juga keluarga Vina dan si Vina ini. Karena Vina nggak pergi-pergi dari badan aku, tuturnya. Akhirnya diteleponlah kakaknya Vina sama om saya. Datang tuh kakaknya Vina, direkamlah suara saya bilang buat bukti penyidikan, ucapnya.